Berikut ini video lanjutan kita berkaitan dengan Microsoft Excel. Kali ini kita akan membahas penggunaan pivot dalam Microsoft Excel. Jadi ini adalah video lanjutan kita yang sebelumnya kita membahas VLOOKUP dan HLOOKUP dalam Microsoft Excel. Jadi untuk kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya penggunaan pivot dalam Microsoft Excel. Di sini di sheet sebelumnya ada kode area, ada kode sub area. Ini kemudian video sebelumnya itu kita bahas bagaimana cara menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP, sehingga di sini kita temukan area description dan sub area descriptionnya. Kemudian pertanyaan kedua itu membuat pivot di dalam Microsoft Excel berdasarkan bulannya. Ini sudah ada data, misalnya data kantor. Di sini ada berdasarkan per bulan dan kemudian ada total ekspansinya. Jadi total ekspansi ini akan dibuat pada masing-masing kategori, akan dibuat berdasarkan bulan pada masing-masing kategorinya. Jadi ekspansi per bulan berdasarkan kategori tersebut. Bagaimana cara menampilkannya? Kalau kita buat satu persatu akan lebih lama, sehingga di sini kita akan menggunakan fungsi pivot. Di mana cara menggunakan fungsi pivot? Insert, kemudian pivot table. Kemudian kita klik tabel, semua tabel yang akan kita tampilkan. Maka di sini saya blok. Kemudian di sini terdapat tabel 1-3. Kemudian ada di bawahnya new worksheet dan existing worksheet. Kalau existing itu kita bisa munculkan di dalam satu sheet berdasarkan data mentah kita yang nanti akan dirangkum menjadi suatu rangkuman yang lebih menarik menggunakan pivot table. Kemudian kalau new worksheet dia akan memunculkan di worksheet yang baru. Jadi pertama di sini kita akan coba bahas menggunakan existing worksheet. Jadi kita akan tampilkan di dalam satu worksheet yang sama dengan data mentahnya. Jadi fungsi pivot ini sebenarnya untuk memberikan tampilan yang lebih mudah kita ambil kesimpulan, lebih menarik dari data mentah yang sudah kita kumpulkan. Jadi dengan menggunakan pivot nanti akan kita lihat jumlahnya berapa, kategorinya apa. Jadi lebih mudah kita pahami. Jadi berdasarkan soal yang tadi, membuat pivot table ekspansi per bulan berdasarkan kategori sesuai dengan kolom kategori. Jadi di sini saya pilih kategori pada kolom row. Jadi nanti udah muncul ini kategorinya. Kemudian kita munculkan per bulannya. Jadi kategori tadi dibagi-bagi per bulan. Di sini misalnya Basecamp ada bulan Januari, Mei, kemudian September. Kemudian kita klik value-nya yang ada nilainya, itu akan muncul sendiri nanti di bagian value bagian kanan bawah. Jadi ini adalah beberapa sub-sub bagiannya tadi. Kemudian itu tadi caranya kalau kita menggunakan existing worksheet. Jadi mana menggunakan new worksheet, nah dia akan muncul worksheet yang baru dinamakan sheet 1. Jadi kita akan tampilkan di sheet 1 seperti yang ini tadi juga kita bedakan berdasarkan kategori dan per bulannya ekspansi yang diperoleh pada data kita tadi. Jadi kita pilih, kita pindahkan ke row label bagian kiri bawah kategori, kemudian month atau bulannya di row label paling bawah, kemudian kita klik value atau kita langsung tarik drag ke bagian value, nanti akan muncul seperti tampilan yang di video kita ini. Akan ditampilkan berdasarkan per bulan dan total per masing-masing kategori. Nanti akan nilainya akan sama. Kemudian di sini juga kita bisa lihat Basecamp. Ini saya pindahkan, saya tarik kolom ke bulannya, saya tarik ke kolom atau pindahkan ke bagian kanan atas. Jadi tampilannya seperti ini. Ada Januari, bulan itu berada di kolom, kemudian kategori berada di row. Kemudian kalau saya tambahkan lagi kategori lain itu vendor di kolom, hasilnya seperti tadi. Kemudian seperti yang lain juga, kalau saya tarik akan membentuk suatu bentuk yang baru yang sesuai dengan tujuan yang mau kita lihat. Ini misalnya kode area. Jadi kalau perintah yang tadi kita buat kategori berdasarkan per bulannya. Jadi nanti fungsinya ini agar lebih mudah kita mengambil kesimpulan ataupun
data yang kita inginkan itu lebih cepat kita peroleh. Ini tadi hasilnya yang sama kalau kita tunjukkan dalam satu sheet. Jadi yang berdasarkan data kita ini yang ada nilainya itu adalah total US dollar. Total US dollar ini ditotalkan, dijumlahkan. Jadi ada beberapa yang bisa kita gunakan. Misalnya kita mau lihat rata-ratanya, kita klik kanan tadi. Rata-rata akan muncul rata-rata dari total US dollarnya tadi berdasarkan bulan dan berdasarkan kategorinya. Kemudian bisa juga kita buat dia berdasarkan misalnya nilai tertinggi, misalnya nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimum di sini 6144,07 untuk basecamp Januari. Nah, jadi kalau mau sum itu total keseluruhan kalau di dalam Januari itu pada kategori basecamp itu 7100. Jadi ini bentuk tampilan kalau mau kita tunjukkan kategori berdasarkan per bulan. Jadi kalau saya tarik ke bagian kanan ini kolomnya ini kolom bagian atas atau kolom label, saya tarik kategori akan menampilkan seperti tampilan di video ini. Di atas itu ada kategori, di bagian kirinya ini ada per bulannya. Jadi per bulan akan ditampilkan. Kemudian bisa juga kita filter, kita pilih tanda yang tadi, kemudian kita yang mau kita lihat misalnya basecamp GA, kita klik. Nah, jadi akan muncul basecamp dan GA pada kategori. Begitu juga nanti di row labelnya atau bulannya mau kita tampilkan misalnya per 3 bulan, misalnya Januari, kelang 3 bulan misalnya April, kelang lagi 3 bulan misalnya Oktober, kemudian Desember. Jadi akan muncul seperti ini. Itu mau kita filter, jadi kita lebih mudah memunculkan data yang kita inginkan. Jadi saya balikkan lagi semuanya, tampilkan. Jadi itulah cara yang bisa kita gunakan apabila kita menggunakan pivot table. Jadi kita bisa filter, bisa kita mau lihat tampilan jumlah ataupun rata-rata atau nilai maksimum dan yang lainnya. Kemudian mau kita desain layoutnya lebih menarik, pada bagian atas ada kategori, pada bagian kirinya ada bulannya. Jadi bisa juga seperti tampilan yang saya tunjukkan pada video ini. Kemudian di sini ada juga filter kategori secara keseluruhan. Saya mau lihat berdasarkan vendornya. Misalnya berdasarkan vendor, saya pilih yang mau ditunjukkan itu vendor yang saya klik yang ini. Jadi yang muncul hanya vendor yang itu saja pada bulan Mei. Kemudian kalau mau saya lihat ada 2 vendor misalnya, saya tinggal centang garis di bagian bawahnya satu lagi, misalnya vendor berikutnya ada mau 3 vendor. Jadi yang ditampilkan hanya 3 vendor saja berdasarkan kategori dan berdasarkan bulannya. Bisa seperti itu juga untuk melakukan filter terhadap data yang mau kita tampilkan. Jadi itulah kegunaan pivot table tadi untuk memudahkan kita menampilkan data yang lebih menarik dan sesuai dengan tujuan kita. Kemudian berikutnya itu di sini mau kita membuat line chart berdasarkan data yang ini, data yang kita buat di nomor 2 tadi yang sudah kita buat pivot table. Jadi bagaimana caranya untuk membuat line chart juga bisa menggunakan pivot table, yaitu kita pilih insert, kemudian pivot table, kemudian pivot chart. Nah, ini tadi tabel 1.3, kemudian mau kita tampilkan di new sheet atau sheet baru. Kita tinggal klik mount, kemudian kita klik kategori, kita pindahkan ke row, kemudian value tinggal centang aja akan muncul sendiri. Jadi akan langsung muncul grafik berdasarkan kategori dan berdasarkan bulannya. Kalau kita pindahkan misalnya di bagian atas kategori, bagian kiri ini bulan, bentuk grafiknya seperti ini. Ini menggunakan pivot chart. Jadi akan membuat kita lebih menarik melihat data yang sudah kita kumpulkan tadi. Kita bagi-bagi berdasarkan kategori dan bulan. Jadi tiap kategori itu dibagi lagi berdasarkan bulannya. Jadi tampilnya seperti ini. Namun bisa juga kita langsung terhadap soal nomor 2 tadi. Soal nomor 2. Nah, ini saya coba pindahkan dulu, dia berdasarkan mount dan kategori dalam satu row yang sama. Jadi tampilan catnya seperti ini. Tampilan catnya akan seperti ini. Kemudian ini tadi yang soal nomor 2 yang sudah saya kerjakan.
Di atas adalah kategori, di bagian kiri atau row-nya berdasarkan bulan. Tampilan chartnya seperti ini, agak beda tadi. Coba saya pindahkan lagi. Misalnya kategori ini saya buat di row. Jadi saya tinggal buat chartnya dari soal nomor 2 yang sudah saya kerjakan. Kalau tadi kan langsung dari Pipo Chart, ini soal nomor 2 saya buat tabel lainnya. Saya blok semua data dari bulan dan kategorinya. Saya blok. Kemudian saya pilih grafik lainnya. Kemudian hasilnya sama seperti yang tadi. Di bagian bawah itu ada bulan dan kategori, dan di sebelah kirinya itu nilai tiap bulan dan kategori yang sudah dibagi-bagi berdasarkan kategori yang sudah saya pindahkan tadi. Jadi hasilnya sama kalau mau buat langsung berdasarkan nomor 2 dan ataupun menggunakan Pipo Chart. Mungkin cukup sekian video kita. Sebuah bermanfaat.